Kamis Putih, Kamis pada pekan tersebut. Jadi saat Kamis siang, Kamis pagi itu masih Prapaskah, Kamis siang itu sudah selesai, Kamis sore, malam itu sudah Kamis Putih. Ya, jadi ada pembagian waktu yang jelas. Kamis Putih, pekan suci itu tujuannya mengenangkan sengsara Kristus yang mulai dengan arak-arakan Yesus masuk ke Yerusalem. Jadi saat Yesus masuk ke Yerusalem dengan naik keledai, dengan dibukukan sebagai raja itu, disitulah mulai pekan suci. Tuhan itu menyelamatkan manusia itu berterima kasih dengan menyembah dan memuliakan Tuhan. Lalu di tengah-tengah itu ada Yesus Kristus yang mengantarai. Allah itu mau menguduskan manusia lewat apa? Tuhan itu kan tidak datang melayang-layang. Kita nggak pernah makan durian. Kita jualan durian. Kok ini rasanya eco. Lagi koyone, ya kan? Nggak pernah. Kita nggak tahu. Maka seperti halnya kalau kita mau cerita tentang durian, ya makanlah durian. Kalau kita mau bercerita tentang Tuhan, bicaralah dulu kita dengan Tuhan. Pengalaman personal kita dengan Tuhan itulah yang liturgi itu bukan hanya perkara tata gerak, tetapi bagaimana kita menghayati simbol-simbol yang ada di dalamnya sebagai ungkapan kita kepada Tuhan dan juga memperjelas relasi kita. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan sebagai panitia. Kita boleh mempersiapkan hal-hal secara teknis, pokoknya biar caranya ini kudu baca dan sebagainya. Tapi yang terkadang kita lupa itu adalah bahwa kita di dalamnya pun kita juga sebagai umat. Jadi juga kita harus berdoa mengikuti misa itu dengan baik sehingga sabda dari Tuhan itu bisa meresap ke dalam diri kita. Kita bisa Prapaskah itu ada beberapa pendapat Romo. Jadi ada yang bilang tidak boleh punya kegiatan biasa sebagai umat Katolik, misalnya sultan atau maktur. Karena masalah tidak boleh yang benar bagaimana boleh dijelaskan. Ada pendapat tidak boleh menyelenggarakan misa syukur masa Prapaskah. Ini yang benar boleh atau tidak, ini juga menjelaskan. Hari ini mohon untuk dijelaskan kepada kami bahwasanya umat untuk bisa memahami dan memaknai arti untuk misa ataupun waktu untuk persembahan dan waktu untuk Tuhan sejauh mana dan sejauh mana fokus dan konsentrasi umat untuk bisa mengikuti misa, bahwasanya misa itu harus kita fokuskan dan tidak kita sebagai umat itu harus dalam menghidupi Paskah. Tadi disampaikan bahwa di masa Prapaskah itu kita menjalaninya dengan banyak berdoa, lalu berderma, mati raga seperti itu, nggih Romo. Sedangkan kalau untuk Paskahnya itu sendiri kita sebenarnya harus bagaimana menjiwainya itu, menghidupinya dengan bagaimana. Jangan sampai kita hanya terjebak dalam ibadat yang panjang dan selesai misa, terutama selesai misa Paskah itu ya sudah, kita pulang tanpa membawa apa-apa. Nah, itu harusnya seperti apa? Bisa dijelaskan. Lalu yang kedua, untuk sharing di Romo, para imam itu kan di masa pekan suci itu kan ada retret di Romo, di hari Selasa atau Rabu itu loh Romo. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana para imam itu juga dalam menjiwai Paskah itu sampai harus menyiapkan diri dengan retret agung, disebutnya retret agung di Romo. Nah, itu seperti apa para imam menghidupi Paskah itu? Demikian juga untuk mendengarkan hal yang baik, hal yang indah. Demikian juga saat Prapaskah itu sebenarnya bunga-bunga itu juga diminimalisir supaya kita juga mati raga dari keindahan. Sebentar lagi nanti patung-patung dan salib-salib akan dibungkus. Patung itu menjadi karya seni bagi kita, yang juga akhirnya kita juga harus mati raga. Nah, dengan hal-hal ini, inti dari Prapaskah adalah untuk mati raga, untuk pertobatan. Perkaranya adalah boleh hajatan atau misa syukur atau tidak. Nah,
kita melihat dulu inti dari hajatan atau rasa syukur itu adalah apa. Itu adalah rasa syukur. Kalau yang diandaikan di situ adalah adanya pesta, maka lebih baik tidak. Lebih baik dipindah pada waktu yang lain. Tetapi ini sangat tergantung sekali dengan kebijakan Romo Paroki setempat. Itu yang perlu kita hargai. Seringkali kebijakan satu paroki dengan paroki yang lain itu berbeda karena ya pertimbangan karakteristik umat tertentu, pertimbangan tempat tertentu, dan pertimbangan budaya tertentu. Tentu pertimbangan pastoral di Jawa ini, di Magelang ini berbeda dengan pertimbangan pastoral di daerah Bantul, di daerah Kulon Progo dan seterusnya. Itu akan berbeda. Mempertimbangkan karakteristik umat. Umat kita Jawa ini beda juga pertimbangannya nanti dengan umat di mana Kalimantan atau juga di Papua berbeda. Jadi intinya, kalau kita melihat inti dari Prapaskah dan inti dari perayaan yang ingin kita rayakan, lebih baik kita tinjau kembali, tetapi tetap di dalam komunikasi dengan pastor paroki. Karena sekali lagi kebijakan pastor paroki bisa jadi berbeda-beda. Asalnya penguasa minta supaya diselenggarakan salah satu umat Katolik untuk penyelenggaraan misa hari jadi. Tetapi pihak Romo tidak bisa. Jadi kita bagaimana tentu menanggapi perintah itu. Jadi kasusnya seperti itu. Dia bisa hari jadi kabupaten atau kota yang sayang kita itu. Tapi pas hari itu pas bisa bernafas itu. Jadi kan pas masa Prapaskah itu bagaimana kita untuk menjawab dari permintaan itu. Hari-hari biasa pada masa Prapaskah dan juga minggu Prapaskah itu diletakkan sebagai prioritas pada perayaan-perayaan yang lain. Itu secara logis ya. Jadi perayaan-perayaan lain, Bapak Ibu, teman-teman, kalau kita membuka kalender liturgi, selama masa Prapaskah itu tidak ada peringatan satu Santa. Tidak ada peringatan satu Santa kecuali hari raya. Hari raya kan hari raya Yusuf ya kan. Itu ada. Tetapi kalau pesta-pesta wajib ataupun juga perayaan satu Santa itu tidak ada. Jadi di sini yang ingin dikatakan adalah masa Prapaskah itu menjadi prioritas daripada perayaan yang lain. Itu secara logis. Lalu yang kedua, secara pastoral, bagaimana kita menjawabnya? Pertama-tama sekali lagi diskusikan dengan Romo Paroki setempat atau dengan Vikep sebagai ordinaris wilayah. Sebagai ordinaris wilayah itu adalah orang yang memang secara khusus diserahi tugas untuk mengelola wilayah gerejawi tertentu. Bisa jadi ada perayaan tetapi dirayakan secara sederhana. Bisa jadi. Tetapi saya tidak menjawab seharusnya bisa sederhana, tetapi lebih pada konsultasi karena sekali lagi kebijakan itu akan menjadi sangat berbeda sesuai dengan pertimbangan dan juga karakteristik. Nanti bisa jadi tetap ada perayaan hari jadi tapi dirayakan secara sederhana. Sederhananya bagaimana? Ya nggak usah ada makan-makan misalnya. Kan intinya kan perayaan syukurnya itu misanya, ya kan. Tetapi pesta-pestanya nanti dulu lah. Tetapi yang penting adalah misanya. Kalau memang yang terpenting adalah misanya itu, rayakan misa. Tetapi tentu saja sekali lagi dalam konsultasi dengan Romo Paroki atau Romo Vikep. Gitu. Ngaten nggih? Ya. Lalu yang kedua, yang mengenai arti misa. Mengenai ini ya, tadi perkusan, lalu juga ada mengenai waktu persembahan dan perkusan misa. Ya. Begini, saat mengikuti misa, sebaiknya kita seperti apa? Jelas jawabannya. Seharusnya adalah kita fokus dan ikut misa. Tidak ada tawar-menawar, seharusnya seperti itu ya. Karena apa? Kalau Paus Yohanes Paulus II itu mengatakan, setiap detik di dalam misa itu adalah waktu berahmat. Setiap detik di dalam misa itu adalah waktu berahmat.
saat kita meleng sedikit waktu misa, kita itu coro-coro nih gampangannya, itu ada rapat tertentu yang hilang. Maka idealnya adalah saat waktu misa kita fokus itu sudah jelas. Bahkan di dalam dokumen gereja, ya, Lumen Gentium itu dikatakan perayaan Ekaristi adalah perayaan puncak dan sumber iman kita. Perayaan puncak dan sumber iman kita. Maka misa itu tidak pernah bisa dipakai untuk main-main atau sekedar kita ikutkan sambil lalu. Jelas sikap kita adalah kita fokus dan berdoa, tidak ada tawar-menawar. Lalu bagaimana dengan umat yang lalu ada yang mungkin kasak-kusuk sana sini, atau yang main HP, ada yang mungkin tidak fokus, umat datang terlambat tapi pulang duluan misalnya. Kan ada yang toko nekeri yang boleh bersih, ada juga. Nah, tentu sekali lagi harapannya adalah umat itu fokus, tidak ada tawar-menawar. Karena perayaan Ekaristi itu menjadi jantung hidup gereja. Hal-hal lain itu bisa kita kesampingkan. Pada zaman dahulu ada praktek orang itu rosario sambil ikut misa, ya kan? Mungkin simbah-simbah atau orang tua zaman dahulu itu ada yang rosario sambil misa. Apakah benar, boleh atau tidak? Sebenarnya kurang tepat. Karena apa? Karena misa ini kan sudah puncaknya. Lalu hal-hal lain yang bersifat devotif itu lebih baik dihentikan dulu. Kita fokus ikut misa. Jangan sampai waktu misa itu terganggu oleh kegiatan aktivitas yang lain. Itu jelas ya, sikapnya adalah seperti itu. Maka seringkali kita tidak bisa stres sendiri. Aku mau ikut misa lalu terganggu. Sana kok orangnya kok ribut sendiri, sana kok malah main HP, sana kok orangnya bajunya kok pendekan, di sana kok orangnya kok malah apa gitu. Kalau kita sibuk dengan sekitar kita malah nggak bisa. Kita malah nggak bisa, sibuk sendiri. Merasa tidak puas dengan sana kok ramai, sana liturginya kok kayak gini. Kalau banyak protes, kita malah nggak bisa, nggak fokus. Maka pertama-tama kalau kita mau misa, sudahlah orang lain ujukin balik di samping sana, aku bisa. Perkara kalau ada hal darurat, ada yang pingsan ya jangan cuek ya kan, kita tolong itu. Tapi kalau ada yang mungkin dia sendiri tidak fokus misa, ya sudah kita fokus dengan fokus kita saja. Itu jelas ya, jelas bahwa kita tetap fokus. Lalu bagaimana dengan perputusan ya, mengenai iman perbuatan, iman tanpa perbuatan adalah mati, itu jelas. Kita itu tidak bisa hanya berdoa, tidak bisa hanya berdoa. Doa itu jujur, doa itu nggak menyelesaikan semuanya. Kalau ada piring kotor, kita doakan supaya bersih, selesai, ya kan. Itu ada sampah-sampah di luar sana, kita doakan supaya sampah itu pindah ke tempat sampah, ya juga. Kita banyak berdoa boleh, tapi jangan lupa kita pakai tangan dan kaki kita ini. Kita banyak berdoa, kita banyak beraktivitas pakai kaki dan tangan, tetapi jangan lupa berdoa. Orang Katolik itu bukan aktivis, Kita itu perbuatan baik kita didasarkan pada iman kita. Maka saat akhir misa itu ada kata-kata, saudari-saudari yang kasih, pergilah kita diputus. Amin. Perkaranya perutusan kita itu apa sih? Jangan sampai kita itu keluar gereja itu tanpa kita itu tidak tahu apa keputusan kita. Maka baiklah kalau kita setelah misa, ya, kita jangan keluar gereja dulu sebelum kita tahu kita itu diutus untuk apa. Saat selesai misa, setelah berkat perutusan, kurmasi nyanyi, kita duduk, kita berpikir, oh berarti pada misa ini aku diutus. Setelah itu barulah kita keluar. Kalau kita belum paham keputusan kita apa, lalu kita keluar, bolong itu tadi, ngomong. Tidak ada yang kita pegang. Perutusannya konkret sekali ya, misalnya konkret ya. Oh berarti sekarang perutusanku adalah tidak marah-marah ke anak, jelas. Perutusanku adalah berarti aku harus mengerjakan PR siang ini, jelas. Perutusanku adalah aku akan kirim kalau belajar bikin catatan belajar, jelas. Maka mari kita tidak meninggalkan gereja sebelum kita tahu keputusan kita. Kalau kita sudah tahu, mari kita pergi, ya, karena itulah keputusan kita.
Lalu bagaimana menghidupi Paskah? Disposisinya atau bagaimana sebaiknya kita menghayati Paskah itu. Dan bagaimana kita seharusnya, ya kan, kalau Prapaskah kan jelas juga. Kalau Paskah apa? Paskah itu adalah berarti kita menjadi seperti Yesus. Inti puncak acara perayaan Paskah itu kan yang paling khas itu adalah perayaan cahaya, ya kan, penyalaan cahaya. Baik juga kita menghayati masa Paskah dan kehidupan kita di dalam semangat Paskah ini adalah kita menjadi cahaya, membawa sukacita, membawa kebahagiaan. Kalau ada sesuatu yang sukar, kita hadir di situ menjadi pemenang. Atau misalnya ada yang sedang sedih, lalu kita hadir di situ sebagai orang yang menyapa. Jadi kehadiran kita itu bukan menjadi pemecah belah, tetapi kehadiran kita sebagai pemersatu. Maka litaninya gampang. Kalau aku nggak hadir di suatu tempat, disyukuri atau malah dicari. Wah, kayak rata koku, ayo syukur rata koku. Atau kalau kita nggak datang, kita ditanya, kok kita ngerti kok rata koku. Jadi kita itu dikangeni. Kalau tidak datang, kita itu dikangeni atau disyukuri malah. Itu menjadi tanda bahwa kita itu menjadi cahaya atau tidak. Karena orang mengalami kegelapan itu kan pengen cahaya, ngangeni cahaya. Lalu para imam itu mempersiapkan Paskah dengan rekoleksi sebenarnya bukan. Jadi di hari Selasa dan Rabu itu biasanya kami para romo itu mengadakan rekoleksi. Rekoleksi di situ ya dengan narasumber tertentu, dengan renungan pribadi, dengan meditasi dan doa. Lalu nanti setelah rekoleksi itu lalu ada yang namanya misa krisma atau misa pembaruan janji imaman. Maksudnya apa? Supaya imam-imam itu semakin ingat bahwa identitasnya itu adalah sungguh-sungguh bahwa ingin menjadi kurban. Pekan suci dan hari Paskah itu adalah intinya adalah kurban. Demikian juga imam yang akan memimpin misa, yang menjadi pemimpin itu juga diajak menyadari ya aku juga kurban. Kurban manusia yang tidak lemah tetapi setia mau berkorban. Jadi para imam pun mempersiapkan diri dan biasanya saat rekoleksi itu ada pengakuan dosa. Romo-romo juga butuh ngaku dosa. Kadang yang ngaku dosa ke teman sendiri, saya sering seperti itu. Teman angkatan saya, tak ngaku dosa gue wis. Lalu dia pakai sekolah, lalu saya ngaku dosa. Setelah selesai kentenan, saya ngaku dosa gue. Setelah saya ambil, saya pasang, dia ngaku dosa. Ini praktek pengakuan dosa antar imam. Terima kasih. Bertanya tentang attitude waktu bertugas saat Ekaristi dan juga saat Paskah dan hari besar lainnya. Itu sebaiknya para missioner itu kan harus menghayati misa dan juga melakukan tugasnya dengan baik kan Romo. Untuk anak-anak missioner yang kurang baik untuk attitude-nya itu sebaiknya diperbaiki seperti gimana Romo? Soalnya dari pengalaman missioner-missioner di sini banyak sekali missioner yang attitude saat bertugas pada misa itu ada yang kurang. Kenapa saat itu Paskah kita harus berpakaian? Bikin saya harus mikir. Yang pertama, arti telur Paskah. Telur itu sebagai lambang apa? Kehidupan baru. Maka teman-teman, kalau kita merayakan Paskah itu kan ini ya. Tadi perayaan yang inti dari Paskah itu adalah kebangkitan Kristus. Yesus yang sudah masuk ke dalam makam, pintunya ditutup itu. Kemudian pada saat Paskah pintu itu terbuka dan Yesus bangkit di situ. Yesus yang tadinya adalah manusia, Yesus itu lalu menjadi baru lagi, menjadi Allah. Tadi kan ada ya waktu Natal itu Yesus Allah jadi manusia. Nah sekarang manusia menjadi Allah lagi.
Nah, disinilah makna kebaruan hidup, bahwa telur Paskah itu melambangkan sebagai hidup yang baru. Seperti telur itu kan ini ya, apa namanya, dia itu kan menjadi jalan munculnya makhluk baru, ya kan. Nah, saat kita mencari telur, saat kita memegang telur Paskah, kita diingatkan bahwa kita sebagai orang Katolik itu juga perlu terus-menerus memperbaiki diri, menjadi baru kembali, dan memiliki semangat telur itu, ya. Bahwa telur itu memiliki kehidupan yang baru. Maka konkretnya ya, kita sebagai orang Katolik ya perlu hidup baru itu dengan cara mau terus belajar, mau menerima masukan, itu jelas ya di sini ya makna telur Paskah ya. Jadi telur Paskah itu bukan simbol yang kosong, tetapi itu bagi kita melambangkan kebaruan hidup. Memang telur Paskah itu lebih pada tradisi atau budaya. Di Palestina, di zaman Israel itu, saat mereka Paskah, orang-orang Israel itu nggak ada mereka cari Paskah di padang gurun itu, cari telur padang gurun itu nggak ada. Tetapi perayaan Paskah itu kan berjalan dari daerah Palestina, dari daerahnya orang Israel hidup, lalu kan berjalan ke daerah Eropa. Nah, di Eropa itulah baru muncul tradisi-tradisi Paskah tertentu, mencari telur, seperti Natal. Natal juga kan di daerah Bethlehem waktu Yesus lahir, padang gurun kan di sana nggak ada pohon cemara. Ya. Tetapi Yesus lahir di daerah Bethlehem, tetapi budaya tradisi Natalnya itu kan dibawa ke daerah Eropa. Lalu di daerah Eropa kemudian muncul tradisi Natal, ada telur Natalnya, Paskah ada telur Paskahnya. Ini menjadi tanda bahwa Paskah kita itu Paskah yang bisa dinikmati oleh semua orang. Itu mengenai Paskah, telur Paskah. Lalu yang kedua, attitude saat bertugas di dalam Ekaristi. Bagaimana sebaiknya? Yang pertama-tama, teman-teman, kalau kita mau bertugas sebagai Kristen, pertama-tama kita sadar bahwa kita itu petugas di gereja kita. Imam ini tidak semua orang itu boleh menginjak kaki imam. Tetapi kita sebagai Kristen itu diberi wewenang oleh gereja, diberi tugas oleh gereja untuk melayani altar. Altar itu kan tadi ya, pusat dari bangunan gereja. Dan kita sebagai Kristen itu diperbolehkan untuk terlibat di dalam perayaan yang paling tinggi di dalam gereja. Bahkan kita itu boleh naik ke panggung imam. Petugas liturgi itu mendapatkan wewenang khusus dari gereja. Perkara misalnya saat misa, di situ ada Pak Bupati, di situ ada presiden, di situ ada siapa yang pangkatnya tinggi-tinggi. Mereka nggak boleh serta-merta naik-naik panggung imam, nggak boleh. Tetapi kita sebagai petugas liturgi, sebagai misian, kita itu boleh naik panggung imam, ambil posisi yang paling dekat dengan Tuhan. Maka tugas sebagai misioner itu bukan tugas yang main-main. Tugas yang sungguh luhur, tugas yang benar-benar membawa umat itu berdoa. Bayangkan kalau misa nggak ada misionernya, itu misa nggak akan berjalan lancar. Romonya suruh lari-lari sendiri gitu, belakang apa persembahan? Nggak juga ya kan. Harus setelah doa syukur agung, setelah ngangkat lalu lari ke gong sendiri, nggak bisa, capek. Romonya nggak panjang umur kalau kayak gitu. Maka Misdinar itu perannya sangat besar sekali di dalam gereja. Yang perlu kita sadari pertama-tama adalah kita diperbolehkan untuk ikut ambil bagian atau berpartisipasi dalam tugas yang sangat-sangat luhur sekali. Tugas yang paling dekat dengan Tuhan. Teman-teman, percaya tidak percaya, ya, banyak misdinar itu yang akhirnya merasa dekat dengan Tuhan, dekat dengan Romo, dan kemudian jadi Romo biasa. Maka biasanya juga misdinar itu menjadi pintu masuk untuk pelayanan gereja yang lain. Setelah jadi misdinar biasanya nanti melipir, jadi rektor misalnya. Setelah jadi misdinar melipir, jadi pemasmur. Setelah misdinar melipir lalu jadi petugas kur. Setelah jadi misdinar melipir lagi nanti jadi prodiakon. Setelah jadi misdinar melipir jadi romo. Bagus ya.
Maka teman-teman, hayatilah tugas sebagai missioner itu sebagai kepercayaan. Tidak semua anak-anak seusia kalian itu boleh naik-naik panti imam. Tetapi kita sebagai missioner punya wewenang khusus dari gereja. Lalu bagaimana memperbaiki etika? Teman-teman, kalau ada teman-teman yang mungkin sikapnya kurang baik saat bertugas, diberitahu dengan baik-baik. Diberitahu dengan baik-baik. Jangan dibentak. Jangan dibentak. Jangan pernah dimarahi di depan umum. Ingat ya itu ya. Jangan pernah memarahi teman lain di depan umum. Itu bisa menjadi lalu teman-teman kita lalu tidak mau bertugas lagi. Kalau misalnya ada yang belum mahir dalam bertugas, jangan di blacklist, jangan dikesampingkan. Kalau misalnya ada yang teman-teman bertugas missioner lalu ngegongnya nggak benar, jangan lalu di blacklist, jangan lalu disikirkan kamu nggak boleh ngegong lagi, jangan. Mereka yang sering melakukan kesalahan saat bertugas, makin banyak dikasih tugas supaya mahir. Mereka yang tidak mahir dalam bertugas, kasih tugas makin banyak supaya makin mahir. Perkara menjadi missioner itu seringkali perkara jam terbang. Ya. Makin sering bertugas, makin mahir. Saya dulu waktu jadi romo, awal kabisan juga nggak serta-merta mahir jadi romo kok. Harus pikir, ini tanganku lebih bukan sepiro. Dulu waktu privasi Tuhan bersamamu, tangan saya betul begini, grogi. Ya. Tapi lama-lama biasa. Ya, maka masalah tugas liturgi itu tinggal jam terbang. Makin banyak bertugas, makin mahir. Intinya begitu. Maka kalau ada teman-teman yang mungkin masih belum mahir, kasih terus tugas ya. Kamu kemarin ngegongnya masih kurang benar kan, besok tugas lagi ya. Tapi sebelum itu dilatih lagi, besok ngegongnya kayak gini. Jadi jangan pernah memarahi teman lain di depan umum. Kita juga kan nggak mau ya kalau ditegur keras di depan umum. Lalu yang ketiga, mengapa masa Paskah itu kita harus matang dan puasa, ya kan? Perayaan Paskah itu perayaan yang paling tinggi, ya, perayaan yang paling penting. Maka kalau kita mau menghadapi sesuatu yang penting, kita kan harus persiapan. Seperti kalau misalnya kita mau kedatangan tamu, ini ada tamu, aku kan mempersiapkan diri dengan apa? Dengan nyapu rumah, dengan ngepel, dengan mandi dulu supaya kita bersih dan bisa dengan baik ketemu dengan tamu. Dan demikian juga begitu. Paskah itu adalah perayaan yang paling tinggi, perayaan puncak. Maka perlu dipersiapkan dengan baik. Persiapannya bagaimana? Dengan membersihkan diri. Seperti kalau kita mau ke gereja, kita kan mandi dulu misalnya. Itu kan kita juga berarti membersihkan diri. Nah, puasa dan pantang itu adalah cara kita untuk membersihkan diri. Membersihkan diri dari apa? Seringkali begini, kita itu kan punya kehendak. Kita pengen apa, seringkali harus cepat-cepat dipenuhi. Kita pengen makan, harus cepat-cepat makan. Kita pengen minum, harus cepat-cepat minum. Kita pengen marah, harus cepat-cepat marah. Nah, dengan pantang dan puasa ini, kita diajak membersihkan diri dari berbagai macam hal yang tidak teratur itu. Kita diajak untuk mengendalikan diri. Aku pengen jajan, tapi jangan dulu sekarang. Aku pengen makan, tapi jangan dulu sekarang. Aku suka nonton TV, misalnya aku suka nonton YouTube misalnya. Selama masa prapaskah aku nggak nonton YouTube dulu. Supaya apa? Supaya aku tidak tergantung pada hal-hal yang kalau kebanyakan itu tidak baik. Maka itulah mengapa pada masa prapaskah kita harus berpantang dan berpuasa itu untuk membersihkan diri kita, mempersiapkan diri kita untuk menerima Paskah. Begitu. Ya, tepuk tangan dulu. Sangat menyegarkan hati ya. Jadi tadi pertanyaan dari teman-teman missioner itu juga gitu ya kan. Intinya kalau ada anak yang rotok ngawur gitu kan, langsung diketak, kasih tahu baik-baik ya kan, supaya dia juga mau bertugas lagi. Begitu kira mungkin? Begitu. Oke. Selamat malam Romo Roni dan Bapak Ibu serta adik-adik yang terkasih dalam Kristus. Ini karena saya ditembak dadakan dan disuruh menyimpulkan, ya kesimpulannya adalah bahwa kita secara istimewa memiliki tugas perutusan
yang harus kita laksanakan, terutama pada saat pelaksanaan sebagai petugas liturgi pada lingkaran Paskah. Jadi mari kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Teman-teman yang misdinar tetap semangat ya. Semangat. Belum ngantuk ya? Belum. Baik, untuk bapak-bapak yang ini kebetulan ada bapak yang dipilih sebagai rasul untuk nanti kami sebut terima kasih atas kehadirannya. Saya mewakili tim liturgi mengucapkan banyak terima kasih. Yang pertama kepada Romo Roni atas pembekalan pada hari ini, sungguh memberikan pencerahan bagi kita semua dalam melaksanakan tugas urusan kita masing-masing. Kemudian kepada Bapak dan Ibu serta anak-anak sekalian, terima kasih atas kehadirannya yang sudah berkenan meluangkan waktu dari pukul 6 pagi tadi ya, dari 6 pagi sampai dengan malam hari ini lama sekali ya. Terima kasih sekali. Kemudian sudah lapar? Sotonya udah datang belum ya? Baik, intinya adalah dari sekian banyak yang disampaikan oleh Romo Roni, intinya tadi itu kita memiliki tugas perutusan dan kita harus bertanggung jawab dalam melaksanakannya. Gitu saja intinya. Baik, kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa penutup. Nanti mohon doa bersama. Semoga kita sekalian segala rencana dan aktivitas kita senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah Bapa yang berkuasa, Bapa, Putra, dan Acara berikutnya tinggal ke samping kan ya. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman misdinar yang ya kita masih seumuran kan ya. Nah, gitu. Jadi untuk acara selanjutnya monggo mampir ke aula, di situ ada ya hidangan anget-anget karena kita juga tadi sudah menerima siraman rohani ya berarti ya, siraman sedikit rohani ya kan. Nah, bagaimana caranya kita menyiapkan misa nanti dengan lebih baik bahwa sekarang jasmani. Monggo, terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan tempat yang telah disediakan dan ya sampai jumpa di kemudian hari. Kita utarakan